Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum timer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin sebelumnya, kami dari tim PBL 610A pagi izin untuk mempresentasikan terkait pada kami. Adapun judulnya ialah konten kreatif seputar jalur pendidikan siswa baru. Oke, next slide. Berikut ialah identitas tim. Saya selaku ketua tim PBL 610, kemudian rekan saya Atia, Wahyu, Sanursan, dan Safina. Oke, next slide. Baik, pada bab latar belakang ini, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan pelibatan dalam menyampaikan informasi PMB secara efektif melalui video kreatif di Instagram dan TikTok menggunakan metode MDLC. Oke, next slide. Baik, pada bab rumuskan masalah dan tujuan penelitian, terdapat 3 tujuan utama, yaitu merancang, mendistribusi, dan mengukur efektivitas video PMB. Oke, next slide. Baik, pada batasan masalah, penelitian ini dibatasi hingga tahap publikasi dengan output 4 video, 1 video panjang, dan 3 video pendek. Selanjutnya, baik, pada tinjauan pustaka, penelitian Halikin dan membuktikan bahwa video meningkatkan antusiasme audiens. Oke, next slide. Pada peneliti Bariski dan Apriani menunjukkan bahwa konten kreatif meningkatkan engagement. Oke, next slide. Dan Prasetyawati menegaskan bahwa digital storytelling efektif mengubah informasi yang terlalu banyak menjadi konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami. Oke, next slide. Pada bab landasan teori, penelitian ini melandaskan teori dengan video informasi, storytelling, dan konten kreatif yang saling melengkapi dalam perancangan video yang menarik. Oke, next slide. Baik, pada kerangka konseptual, metode MDLC diterapkan melalui 3 fase, yaitu produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi didukung dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Oke, next pesan akan Atia. Terima kasih Nirwana. Baiklah, pada penelitian ini tim menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diambil dari observasi, studi literatur, dan engagement media sosial untuk menentukan kebutuhan konten. Pada metode perancangan, tim menggunakan metode MDLC menurut Christopher yang terdiri dari 6 tahapan utama. Dalam proyek ini, tahapan tersebut tim sederhanakan menjadi 3 fase utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada aspek konsep dalam video ini meliputi target audiens, yaitu siswa SMA atau SMK sederajat. Durasi video untuk video utama 5-10 menit dan video tren 30-60 detik. Format yang digunakan adalah MP4 dengan resolusi yang menyesuaikan platform, yaitu portrait dan landscape. Berikut adalah ide cerita dari video utama gambaran umum jalur PMB. Ide cerita yang kami angkat adalah perjalanan tokoh Asep dalam menentukan pilihan kuliah. Video utama dikemas dalam bentuk short film dengan unsur komedi, sedangkan video lainnya dibuat lebih singkat dan mengikuti tren media sosial agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Pada premis yaitu Asep adalah pemuda percaya diri yang merasa tidak takut pada apapun. Namun saat menentukan masa depan, ia justru ragu. Ia pun sadar bahwa keberanian adalah berani mengambil keputusan penting. Pada sinopsis yaitu Asep digambarkan sebagai sosok santai dan pemberani. Namun saat ditanya soal kuliah, ia justru panik dan bingung. Setelah mencari informasi, ia menemukan Polibatam dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar. Ia pun menyadari bahwa keberanian adalah berani menentukan masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu. Baik, terima kasih, Tia. Oke, selanjutnya pada tahap naskah, kami menyusun alur video tentang pengenalan jalur PMB dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Proses penulisan dilakukan menggunakan website Writer Duet untuk memudahkan penyusunan dan pengeditan naskah. Selanjutnya, kami membuat storyboard berdasarkan naskah yang telah disusun. Proses ini dilakukan dengan menggambarkan setiap adegan secara berurutan termasuk posisi kamera, pergerakan, dan aktivitas talent. Selanjutnya, moodboard talent dan wardrobe. Pada tahap ini, kami menyusun moodboard untuk menentukan tampilan talent. Prosesnya dilakukan dengan mengumpulkan referensi visual terkait gaya berpakaian yang rapi dan sesuai dengan suasana. Selanjutnya, kami juga membuat moodboard environment dengan mengumpulkan referensi lokasi dan suasana yang akan ditampilkan. Selanjutnya,
Pada bagian ini kami menentukan properti yang akan digunakan dengan mengacu pada kebutuhan setiap adegan. Prosesnya dilakukan dengan memilih objek yang relevan dengan aktivitas yang ada dalam video. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanursan. Baik, saya akan menjelaskan ide cerita video tren 1 jalur SNBT berfungsi sebagai dasar konsep dalam perancangan sekaligus untuk menentukan visual dan alur, yaitu dua karakter bertemu secara santai di area kampus lalu bersama-sama memperkenalkan lokasi ujian SNBT melalui visual yang dinamis dan stylish. Oke, next. Selanjutnya premis. Premis berfungsi sebagai lokasi ujian dapat disampaikan dengan cara yang sederhana, singkat, menarik, melalui interaksi ringan antar karakter. Oke, next. Sinopsis. Sinopsis diawali dengan Asep berjalan di area pagar kampus dan melihat seseorang di lantai atas, kemudian mereka berinteraksi satu sama lain dengan bahasa isyarat, kemudian bertemu. Kemudian suasana berubah dengan menampilkan lokasi-lokasi penting ujian seperti Tower A, gedung utama lengkap dengan jalur masuk, serta informasi pendukung seperti denah dan nomor ruangan, disajikan dengan efek glitch dan motion text. Oke, next. Berikutnya adalah naskah. Naskah digunakan sebagai panduan untuk teknis produksi. Total terdapat 6 scene. Next. Berikutnya storyboard. Storyboard digunakan sebagai untuk memvisualisasikan alur cerita dengan runtutan adegan. Oke, next. Berikutnya adalah mood board, talent, dan wardrobe. Konsep video SNBT digunakan sebagai referensi untuk menentukan tampilan karakter. Total terdapat 2 karakter. Next. Berikut adalah mood board konsep Tekno, scene 2 gedung 2 lantai Tekno, scene 3 parkiran Tekno, scene 4 gedung Tower A, lokasi ujian, scene 5 gedung utama, lokasi ujian yang kedua. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Sabina. Oke, baik selanjutnya yaitu video tren kami yang kedua mengenai jalur masuk konsorsium. Dengan ide cerita, sekelompok karakter menampilkan berbagai pose di area kampus di mana setiap momen yang dibukukan menjadi media penyampaian informasi jalur konsorsium. Boleh next? Dengan premis, informasi jalur konsorsium dapat disampaikan melalui visual pose yang unik dan momen freeze frame yang menarik perhatian. Boleh next? Dengan sinopsis, sekelompok karakter di kampus menampilkan berbagai pose yang dibekukan menjadi first frame untuk menyampaikan informasi jalur konsorsium dan ditutup dengan ajakan mendaftar. Boleh next? Selanjutnya yaitu naskah dari video ini berjumlah ada 7 scene. Boleh next? Lanjut ke ide cerita video tren kami yang ketiga mengenai jalur masuk internasional. Dengan ide cerita, sekelompok karakter menemukan sebuah HP, lalu menggunakan momen tersebut untuk menyampaikan informasi pendaftaran melalui visual yang cepat dan dinamis. Boleh next? Dengan premis, informasi pendaftaran dapat disampaikan secara menarik melalui pergerakan cepat dan ekspresi karakter yang beragam. Boleh next? Dengan sinopsis, sekelompok karakter menemukan HP dan menggunakan momen tersebut untuk menyampaikan informasi pendaftaran melalui visual yang cepat dan dinamis, lalu ditutup dengan ajakan untuk tidak ketinggalan informasi. Boleh next? Selanjutnya yaitu adalah naskah. Naskah dari ide cerita ini berisikan ada 5 scene. Boleh next? Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data yang tim gunakan. Di sini tim menggunakan dua metode melalui wawancara dan observasi. Pada metode wawancara, tim melakukannya kepada Pak Ismet selaku klien. Di sini tim menggali informasi terkait konsep video yang diinginkan. Kemudian pada observasi, tim akan mengamati data interaksi audiens, kemudian dibandingkan dengan video PMB sebelumnya. Boleh next, selanjutnya yaitu adalah timeline. Berikut adalah timeline yang tim gunakan. Dari minggu 1 sampai 7, tim mulai menggali informasi sampai dengan produksi. Di minggu 8 sampai 14, tim mulai kembali produksi, melakukan pasca, dan revisi jika ada, kemudian publikasi video. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Nirwana. Baik, terima kasih Safina. Berikut ialah kontribusi tim pada PPL. Baik, seperti saya, kemudian rekan saya Atia. Next. Wahyu, next. Sanursan dan Safina. Oke, next slide. Adapun kontribusi tim dalam laporan ialah saya bertanggung jawab di bab 1 dan bab 4, Atia bab 2 dan bab 5, Wahyu bab 2 dan bab 3, Sanursan bab 3 dan bab 5, Safina bab 1 dan 4. Oke, next slide. Mungkin hanya sekian saja presentasi kami hari ini. Terima kasih.